Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hafiz Saleh Saputra dengan NPM 207111125, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Bandar Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Logika dan Kreativitas Komunikasi terkait materi ke-12 yaitu penghambat kreativitas. Eh, izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Hafiz Salah Saputra, NPM 207111125, mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Berikut adalah tabel pembahasan. Yang pertama akan membahas pembahasan awal terkait apa itu kreativitas, lalu faktor-faktor penghambat kreativitas. Yang ketiga ada tips agar tetap kreatif. Keempat ada kesimpulan. Yang pertama, pembahasan. Apa itu kreativitas? Berikut adalah salah quotes dari Yoris Sebastian yang sekarang bekerja sebagai General Manager dari Hard Rock Cafe. Yang bunyinya seperti ini. Banyak orang yang sebenarnya kreatif, namun karena terjebak rutinitas sehingga akhirnya tidak lagi mampu mengeluarkan ide-ide kreatif. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Lanjut ke pembahasan berikutnya, faktor-faktor penghambat kreativitas. Yang pertama, saya bukan orang yang kreatif. Beberapa individu sudah mencap dirinya sebagai individu yang tidak kreatif, padahal individu tersebut belum tentu tidak kreatif. Hal ini karena ia bisa saja belum sepenuhnya mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Sikap seperti inilah yang terkadang menjadi hambatan bagi seorang individu untuk menjadi kreatif. Selanjutnya adalah takut berbuat salah. Normal bagi setiap orang untuk merasa takut untuk berbuat salah. Namun apabila rasa tersebut sudah terlalu menguasai diri, hal yang akan terjadi adalah kita tidak dapat berkembang. Tidak memiliki banyak waktu. Waktu adalah hal yang relatif. Tiap orang memiliki waktu yang dapat mereka gunakan untuk berbagai hal yang berbeda-beda. Orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk menggali kreativitasnya tentu saja kembang. Keempat, penundaan. Sifat penunda-nunda pekerjaan juga bisa menjadi penghambat kreativitas seseorang. Karena apabila seseorang memiliki suatu ide namun tak kunjung direalisasikan, biasanya kelak ia akan lupa atau di akhir ide yang ia miliki akan kurang optimal. Rutinitas tinggi. Orang dengan rutinitas yang tinggi cenderung melakukan hal-hal yang itu saja, yang mana kegiatan berulang tersebut akan mengurangi atau menghambat kreativitas seseorang dikarenakan kesibukannya. Uang dan insentif. Uang adalah hal yang dibutuhkan semua orang. Namun, di dalam kreativitas, apabila seseorang terpaku dalam uang dan insentif, maka hal tersebut akan menghambat seseorang untuk berkembang karena tak mau melakukan kegiatan secara cuma-cuma, walau untuk dirinya sendiri. Menghakimi ide. Terkadang sebuah ide sudah terlebih dahulu dianggap akan gagal dan tak berhasil, bahkan sebelum dicoba terlebih dahulu. Sedangkan hal tersebut tentu saja belum tentu benar, dikarenakan kita tidak akan tahu apabila ide tersebut akan berhasil atau tidak selagi belum dicoba. Sifat perfeksionisme. Perfeksionisme terkadang dianggap sebagai kelebihan dibanding kekurangan. Perfeksionisme juga bisa berdampak buruk terhadap pikiran dan perilaku, diantaranya menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya, dikarenakan itu tadi seorang individu yang memiliki perfeksionisme tidak bisa mentolerir adanya kekurangan. Tips agar kreatif. Munculkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu akan menstimulasi kita agar mencoba berbagai hal, utamanya hal yang dirasa baru dalam hidup kita, mendorong kita untuk melakukan hal baru, bertukar pikiran dengan orang baru, dan masih banyak lagi. Kita bisa dikatakan sebagai orang kreatif jika memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lebih seringlah mengamati atau observasi. Cobalah amati apapun yang ada di dekat kita, seperti di rumah, kampus, tempat kerja, atau alam terbuka.
Coba pahami gerak hidup serta dinamika yang terjadi. Ubahlah itu menjadi sebuah informasi yang akan kita pakai untuk membuat dan menciptakan sesuatu yang bernuansa kreatif. Dengan mengamati banyak hal serta paham betul akan hal itu, kita akan memperoleh banyak referensi untuk meningkatkan kapasitas ide kreatif kita. Berinteraksi dengan pemikiran yang baru. Untuk mempelajari hal baru, cobalah untuk menyisihkan sedikit waktu untuk memperoleh gagasan dan pemikiran baru. Cobalah untuk membaca buku yang tidak ada hubungannya dengan jurusan kuliah kita atau pelajari hal yang menurut kita menarik, meski itu tidak sesuai dengan jurusan pendidikan yang kita tempuh. Perlu diketahui, semakin kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka semakin besar daya kreatif yang akan kita dapatkan. Perbanyak diskusi. Bertukar pikiran adalah kegiatan wajib bagi orang-orang kreatif. Berdiskusi menjadi agenda yang harus ada jika kita ingin mengembangkan potensi kreatif dalam diri kita. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa kreativitas dibangun dari perjalanan serta pertautan berbagai ide dari berbagai banyak kepala. Diskusi dapat dilakukan dengan orang yang satu profesi. Berdiskusi dengan pakar, serta berdiskusi dengan praktisi. Hal ini dilakukan agar diskusi kita semakin produktif. Selalu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak mampu dilihat orang lain, mampu memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan orang lain. Pikiran kritis sangat dibutuhkan oleh orang-orang kreatif. Pikiran kritis dapat dibentuk oleh kebiasaan agar selalu bertanya mengenai banyak hal. Dengan berpikir kritis, kita bisa memikirkan sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, orang kreatif adalah orang yang selalu berpikiran berbeda. Dan terakhir, kesimpulan. Ada berbagai macam faktor-faktor yang dapat menghambat kreativitas seseorang. Namun tentu saja sebaiknya hal-hal tersebut bisa kita akali dengan mencari solusi terbaik agar kita tetap senantiasa memiliki kreativitas yang terasah dan berkembang seiring berjalannya waktu sesuai kemampuan dan potensi dari diri sendiri. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nama saya M. Hafiz Saputra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.